Memasuki acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Ali bin Muhsin Bahsi. Kepada Habib Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syahadu lisan yahdi qalbi bijahin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Al-mukarramun, al-muhtaramun yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus kepada guru kita semua, yakni al-mukarram al-ustaz Mahiddin, juga yang tadi telah menyampaikan daripada nasihat, tausiah, ilmu yang disampaikan oleh al-ustaz Rijal atau Abu Sahal. Juga begitu banyak para ulama, para ustadz, para kiai yang alhamdulillah nampak hadir di tengah-tengah kita semua. Alladzi lam yuzkar ismuhu, yang mungkin tidak al-Faqih sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-Faqih kepada seluruh para ustadz, para kiai, para ulama selaku pewaris baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Namun sama-sama kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, gabul segala hajat dan cita-citanya, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga segenap kepada para aparatur pemerintah, baik Bapak RT, RW dan seluruh jajarannya. Begitu juga kepada segenap para tokoh masyarakat, para kesepuhan, wabil khusus kepada seluruh jamaah kaum muslimin muslimat, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan hari ini menjadikan asbab wasilah turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Atas nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, karunia yang tak terhingga, sehingga semua bisa berkumpul di tempat ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk membasahkan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah,
juga bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Jadi jangan pernah kita merasa hadirnya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis taklim, menahan rasa capek, meluangkan dari waktu yang sibuk, menahan dari rasa ngantuk, menahan daripada rasa lapar. Jangan pernah kita punya pikiran sedikit pun bahwa apa-apa yang kita korbankan itu menjadi sia-sia, karena sungguh ini yang kita lakukan, duduk kita berkumpul di tempat ini bukan suatu amal yang sepele hadirin. Bahkan dikatakan dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hudur majlis alim afdalu min salati alfi rakaah, bahwasannya hadir ke majlis ilmu satu kali itu lebih bagus, lebih baik, lebih utama dibandingkan kamu melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Aya nu sanggup teh kira-kira sholat 1000 rakaat teh? Kosna rada kurang meyakinkan, bener Bu ya. Jangankan kita sholat sunat 1000 rakaat, tadi udah disinggung sedikit sama Ustadz Abu Sahal. Kita bentar lagi Ramadan ada yang namanya sholat sunat taraweh. Di sini sholat sunat tarawih berapa rakaat? 23. 20 tiganya witir, total jadi 23. Di bulan Ramadan doang dalam setahun. Di luar Ramadan nggak ada tuh yang namanya tarawih, cuman ada di bulan suci Ramadan. Dalam satu tahun cuman 1 bulan, kadang kita nggak lulus, bener nggak? Awal Ramadan memang rame masjid. Tadi dibahas sampai nini kayak incuna iya bawa mau kena tihla turun dari pantok masjid. Saking semangatnya bener. Memang dalam satu keterangan hadis baginda Nabi SAW dikatakan man fariha dukhulul Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Siapa orang menyambut bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk tersentuh daripada api neraka. Bergembira, nyambut, sebagaimana sekarang kita kumpul, selain kita memperingati Isra wal Mi'raj, juga sekaligus tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini adalah ungkapan rasa bahagia, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharamkan jasadnya tersentuh daripada api neraka. Cuman kadang ibu-ibu osok salah ngartikeun. Jadi bahagiana cuman nyambut hungkul. Puasa poe ke-4 geus mulai teh huluna ngebul. Bener tuh Bu? Bener Bu? Tadi dibahas sama Abu Sahal. Tarawih rame sampai nutup jalan. Udah mulai hari ke-17. Udah mulai hilang orang, bener? Untung 17 2 hari cina. Tada saware. Ulah mata saware. Untung kan 1000 rakaat. 23 rakaat hukum geus empot. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nih berkah dikumpul, karena yang bisa bikin kita kuat buat ibadah itu bukan fisiknya kita, bukan kesehatannya kita. Bahkan orang henteu saeutik nyaksikeun budak mola eleh rajin ku aki-aki datang ke masjid. Bener apa teu? Bener teu? Udah kakek-kakek lihat fisiknya lemah, udah tua, anak muda seger loh, tapi nggak sanggup dia datang ke masjid. Kakek-kakek sanggup datang ke masjid. Fisik nggak menjamin, kesehatan nggak menjamin. Yang menjamin seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah Allah yang memberikan kesanggupan untuk hambanya untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan la haula wala quwata. Kita ini nggak punya daya, nggak punya upaya, nggak punya kekuatan, melainkan daya, upaya, kekuatan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin di waktu-waktu Ramadan yang lalu kita banyak lalai, kita banyak acuh,
kita banyak ketinggalan, baik dari tadarusnya, sholat tarawehnya, atau melaksanakan amal-amal utama yang lainnya. Tapi minta sama Allah, di samping syariat kita menyiapkan visi kita, meluruskan niat kita, jangan lupa untuk minta kepada Allah. Makanya orang lamun minta ke Allah tuh lain cuman ya Allah mudah-mudahan duit sing loba, duit sing loba, duit sing loba. Orang lamun minta ke Allah cuman mikiran perkara dunia. Usaha biar lancar, duit supaya loba, segala macam urusan dunia kita minta. Sampai satu hal yang biasanya kita lupa, yang paling penting kita minta kepada Allah apa? Ini doanya para wali, ini doanya para aulia. Apa yang mereka minta kepada Allah? Ya Allah, berikanlah kenikmatan dalam beribadah kepadamu. Pernah tuh orang minta kenikmatan supaya nikmat ibadah ke Allah. Makanya beda kita dengan para syuhada, bedanya kita dengan para aulia. Kita itu melaksanakan sholat sebagai kewajiban, sedangkan mereka orang-orang soleh terdahulu, mereka melaksanakan sholat bukan karena sebagai kewajiban, tapi mereka melaksanakan sholat sebagai kebutuhan. Karena kita harus tahu, kita hidup itu nggak bawa satu jasad, tapi kita bawa dua. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jangan lupa kita masih punya rohani. Jasad itu kalau nggak kita rawat dengan benar mungkin akan sakit. Nggak dikasih makan, nggak dikasih istirahat, segala macam bisa sakit. Jangan lupa rohani pun sama. Kalau rohani nggak dirawat dengan benar, maka rohani bisa menjadi sakit. Apa makanan rohani? Makanan rohani adalah ilmu. Makanan rohani adalah nasihat. Makanan rohani adalah zikir kepada Allah. Makanan rohani adalah salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Makanan rohani adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya jasad jasmani sakit, berasa sakitnya, langsung kita buru-buru datang ke dokter, beli obat supaya cepat sembuh. Tapi kalau sakit rohani, ini yang bahaya. Karena sakit rohani nggak dirasa sama badan, tapi ngaruhnya ke hati. Bisa menyebabkan sudah misalnya hati menjadi mati. Hati kalau sudah mati, waduh itu bahaya banget. Orang sudah berbuat kesalahan, tapi dirinya tetap merasa menjadi orang yang paling benar, orang yang sombong, orang yang angkuh. Dinasehatan, nggak nasehatan balik. Dicarekan, nyarekan balik. Ini tanda-tanda orang yang rohaninya sakit. Tanda-tanda orang yang hatinya mulai gelap. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau badan sakit, berasa langsung kita obatin. Tapi kalau rohani yang sakit, makin sakit rohaninya, makin dirinya bakal merasa benar. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Hadir ke majelis-majelis ilmu, dengerin nasihat-nasihat para ulama, ambil ilmu dan hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita, karena ini adalah obat juga makanan untuk rohani kita. Tanda-tanda rohani sakit tadi, dimarahin balik, dinasehatin balik. Bahkan umum di kalangan kita, masyarakat kita, terkadang mereka datang, contoh misalkan ya Bu ya, butuh duit, datang ke ibu, arek minjem duit, bangetna pikarung, sedih, minjem uang, ibu nggak tega lihat keadaannya, dikasih pinjam lah sama ibu uang, katanya seminggu mau dibalikin, bener loh, akhirnya udah seminggu belum dibayar, sebulan, setahun nggak dibayar, sampai akhirnya kan ada kewajiban ibu sebagai piutang. Piutang itu kewajibannya menagih hutang. Jadi lah misalkan edu nagih hutang, ulah ngambek ya tak kewajiban. Tapi zaman sekarang kita lihat orang-orang pada umumnya, baik datang minjem duit, begitu ditagih dia jadi lebih galak. Benar tuh? Duit ngasak itu hukum menipu diudak-udak. Bukan masalah diudak-udak, dia janjinya seminggu tapi setahun belum dibayar. Banyak apa nggak kayak gitu? Banyak, ulang banyak, nyonya ibu pelaku ya. Ya insya Allah boga hutang sing ladunas.
Amin ya rabbal. Namun ibu macam itu buku hutang paling lo bakal kreditan sarwa wae. Tadi hutang, tapi insya Allah kabayan lunas agak sadayana insya Allah. Jadi salah mengartikan menyambut bulan suci Ramadan, berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan, akan diharamkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Kita salah mengartikan menyambut itu cuma pas datangnya doang. Padahal arti makna sesungguhnya dari menyambut berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan itu sampai tuntas. Akhirnya saat Ramadan datang sampai Ramadan selesai, enggak berubah apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana kita puasa pertama datang kita ngerasa senang, sampai puasa ke-30 hati kita tetap ngerasa senang, enggak berubah. Itu yang namanya bahagia, itu yang namanya menyambut, itu yang namanya bergembira. Tapi kalau cuma sekedar menyambut lewat mulut, di hari pertama senang, hari kedua, tiga selanjutnya mulai berubah hatinya, itu namanya bahagia cuman di mulut, nggak sampai ke hati. Jadi makna sesungguhnya berbahagia atas menyambut Ramadan bukan cuma pas datang, tapi sampai Ramadan terakhir tidak berubah hati kita, tetap untuk bergembira atas kedatangan bulan suci Ramadan. Tadi bagaimana luar biasanya seseorang yang hadir ke majelis ilmu, bahkan nggak sampai di situ. Ditambah lagi oleh Nabi SAW, beliau mengatakan wa iyadah alfi marid, juga lebih utama dibandingkan orang yang menjenguk 1000 orang yang sakit. Bayangin, ngejenguk orang 1000 orang sakit, udah kebayang. Orang kadang ayat 5 tatangga gering, kadang nu delongok cuma hiji atau 2, kadang hampir sama sekali. Bayangin kita hadir majelis ilmu itu lebih utama dibandingkan kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Bahkan nggak sampai di situ, wasyuhud alfi janazah, juga lebih baik dibandingkan kamu mengurusi 1000 jenazah. Jadi orang hadir ke majelis ilmu satu kali itu lebih utama, lebih baik dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah menjenguk 1000 orang yang sakit, ditambah mengurusi 1000 jenazah. Itu enggak lebih baik dibandingkan orang yang hadir ke majelis ilmu satu kali. Luar biasa fadilah ini. Makanya wajib kita semangat untuk hadir majelis, semangat untuk kita menuntut ilmu, untuk kita mengambil hikmah. Harus kita pegang karena pahalanya nggak main-main. Makanya kita punya guru, Masya Allah, Ustaz Muhyiddin, idkhulu surur tadi. Orang misalkan ngejenguk orang sakit, kita punya tetangga sakit, kita jenguk. Kalau kita jenguk, kira-kira tetangga kita senang apa enggak? Senang apa enggak? Bikin senang saudara seiman kita, saudara semuslim kita, itu adalah ibadah yang secara khusus yang nilainya begitu besar di hadapan Allah SWT. Sampai-sampai dalam satu riwayat Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau itu dipanggil dengan sebutan kalimullah, seseorang yang bisa berbicara dengan Allah. Satu saat Nabi Allah Musa, beliau naik ke Bukit Tursina. Begitu naik, dia berbicara dengan Allah. Lantas Allah bilang kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, mana ibadah kamu yang kamu persembahkan khusus buat aku? Jawab Nabi Allah Musa, ya Allah, semua ibadah yang aku lakukan itu semuanya aku berikan untukmu, semuanya aku lakukan untukmu. Dijawab oleh Allah SWT, wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya ibadah yang kamu kerjakan itu untuk kamu sendiri. Kamu beribadah itu untuk kebaikan kamu sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita sendiri. Wa in asatum falaha, atau sebaliknya, kita berbuat keburukan, maka keburukan itu yang bakal datang kepada diri kita sendiri. Artinya kamu berbuat baik itu untuk kamu sendiri, hakikatnya kata Allah.
Kamu beribadah, ibadah itu buat kamu. Mana ibadah yang khusus buat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Nabi Allah Musa, wahai Allah, memang apa ibadah yang khusus buat kamu, wahai Allah? Apa jawaban Allah? Ikhdalus surur bainal mu'minin, memberikan kebahagiaan kepada sesama orang-orang yang beriman, bikin senang saudara seiman. Ini adalah ibadah yang secara khusus diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pandangan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebahagiaan. Makanya enggak aneh Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengucapkan bahwasanya memberikan satu suap makanan kepada orang yang lapar itu lebih utama dibandingkan kamu membangun 1000 masjid. Bayangin, kita kadang satu masjid kita bangun nggak beres-beres, sampai di pinggir jalan nggak beres-beres, satu masjid doang. Tapi ngasih orang yang lapar, ngasih makan sesuap doang untuk orang yang lapar itu lebih utama dibandingkan kamu membangun 1000 masjid. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita memberikan makan kepada saudara kita yang sedang lapar, karena sesungguhnya kita telah memberikan kebahagiaan, kita telah memberikan kesenangan kepada saudara seiman kita yang ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh guru-guru kita, di antaranya Ustaz Muhyiddin. Ustaz Muhyiddin ini luar biasa, dekat sama Al-Fadil, alhamdulillah udah lama. Seluk-beluk cerita curhat kita udah tahu. Beliau bahkan jangankan lagi santai, jangankan lagi ngopi, lagi masalah aja bikin seneng bawaannya. Ustaz Muhyiddin lagi banyak masalah nih, Bib, liar ya, cina gitu, liar lah, loba masalah, pijidun saya tak aja gitu, bahasa Ustaz Muhyiddin, pijidun teh tadi loba, ulang ningali mana pusing jadi seserian, pusing dah hukul bikin orang lihat guru kita Ustaz Muhyiddin, ulang gitu teh, jadi contoh buat kita. Kita mah jangankan lagi susah, kadang-kadang kita lagi senang aja nyusahin orang, benar tak? Benar. Kan senang kadang nyusahin orang, kalau mau dilawan kersu, ya Ustaz Muhyiddin. Kalau ada masalah dong, kok bikin happy, lihat, Masya Allah, satu contoh besar buat kita. Makanya kita nih sebagai murid-murid ini harus sayang sama beliau, karena beliau itu lebih capek daripada kita. Kita kalau cuma dapat perintah, dapat tugas, itu sebenarnya nggak seberapa. Capeknya kita cuma capek fisik doang. Kita capek disuruh-suruh, kita tinggal tidur, istirahat, besok bangun seger lagi. Tapi guru-guru kita semua, Ustaz Muhyiddin, semua para ulama, mereka capeknya bukan cuma fisik, tapi pikiran. Fisik dia tinggal tidur, badannya sehat, capeknya hilang. Tapi kalau pikiran, bahkan dia lagi tidur, pikirannya nggak hilang. Lagi tidur tetap mikirin siapa? Kalian sebagai murid-muridnya. Bagaimana agar kalian menjadi orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang terdahulu, yang tidak mengecewakan daripada orang tua kalian, yang menyayangi kalian, yang membesarkan kalian, agar bisa membanggakan kedua orang tua kalian bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Itu yang ada, yang menjadi prinsip daripada seorang guru. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada guru kita? Apa yang sudah kita berikan kepada guru kita? Kalau bukan tidak jarang kita melawan daripada perintah yang menjadi guru kita. Kita suka membantah, kadang dalam hati kita suka mengeluh, malas segala macam. Kita nggak pernah mikirin guru kita gimana capeknya ngedidik kita. Guru kita gimana habis waktunya memikirkan kita supaya kita menjadi manusia yang beruntung, supaya kita terhindar dari menjadi manusia-manusia yang celaka. Lalu apa balasan kita terhadap guru kita? Maka mulai timbulkan hati kita rasa sayang kepada guru kita, karena nggak ada satupun guru yang menginginkan anak muridnya celaka di dunia maupun akhirat. Itu hebatnya murabbi. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru kita, bagaimana mungkin kita bakalan kenal sama Tuhannya kita? Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Tuhannya kita?
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Untuk kalian yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, maka ikuti junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah mengikuti Rasulullah, bukan hanya cintanya diakui oleh Allah, akan tetapi yuhibbukumullah. Orang itu akan diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini orang yang banyak dosa, kita orang yang lalai, kita orang yang khilaf, banyak maksiat dan lain sebagainya. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Dosa-dosa kamu sebanyak apapun, sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan mengikuti junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya kita bisa ngikutin Rasulullah? Kita hidup nggak di zaman Rasulullah. Jangankan buat mencontoh atau buat mendengarkan nasihat, kita ngelihat wajahnya Rasulullah aja nggak pernah. Kita ketemu Rasulullah aja nggak pernah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah sedangkan kita ketemu aja nggak pernah? Maka ikutilah para pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Dan antaranya adalah mereka guru-guru agama. Dengan sebab adanya mereka selaku pewaris Rasulullah, kita bisa kenal siapa itu junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kita bisa mengikuti junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kita bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kita bisa sampai kepada Allah kalau nggak lewat Nabi Muhammad, dan nggak mungkin kita bisa sampai kepada Nabi Muhammad kalau tidak melewati para pewarisnya, yaitu para ustadz, para kiai, para muallim, para ulama. Mereka adalah pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyambungkan kita bisa berjumpa dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis disabdakan, "Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah." Siapa orang yang berkunjung, datang kepada orang-orang saleh, kepada para ulama, kepada para ustaz, kepada para kiai, faka'annama zarani, maka seakan-akan orang tersebut telah berkunjung kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang bersalaman kepada mereka para ulama, kepada mereka para ustaz, para kiai, maka seakan-akan mereka telah bersalaman, telah mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang dalam dunia mereka pernah duduk bersama para ulama, duduk bareng sama para ustaz, para kiai, maka seakan-akan mereka telah duduk bersama Nabi Muhammad dalam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah. Orang kalau sudah pernah duduk dalam dunia bareng Nabi, maka di hari kiamat Allah akan dudukkan kembali orang tersebut bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka jangan pernah kita sia-siakan pewaris baginda Nabi SAW yang ada di tengah-tengah kita. Kadang kita itu buta, cintanya cuma di mata. Lihat terkenal baru cinta, lihat populer baru cinta, lihat banyak duitnya baru cinta. Tapi giliran ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, yang rumahnya sederhana, yang hartanya nggak begitu banyak, kita kadang abai, kita kadang acuh. Bahkan kalau kita punya guru, ada misalkan Habib, 1000 Habib yang soleh datang, terus kita cium tangan bolak-balik, guru kita dilewatin, nggak bakalan dapat berkah, nggak bakalan dapat berkah sedikit pun. Kenapa? Karena kunci keberkahan ada daripada murabbi, guru yang mendidik jiwa dan raga kita. Maka cintai guru kita, jangan kita ke bawah zaman. Lihat yang viral, kita ngikut ke sono, viral ngikut ke sini, akhirnya jadi kayak layangan. Dia arahnya nggak jelas, ngikutin angin, ujung-ujungnya nyangsang di antena, nyangsang di tangkal, banjir ke bawah cai. Bener tak? Layangan kayak begitu. Angin ke sono, layangan terbangnya ke sini. Anginnya ke sono, layangan terbang ke sono. Kalau ada pohon, dia nyangkut di pohon, nggak ada harganya. Kena air basah, siapa yang mau mainin? Nggak ada. Jadi sampah, bener ya? Jadi
jangan sampai kita lepas ikatan kita dengan guru kita kalau kita tidak mau jadi sampah. Hati-hati, kita punya guru, seenaknya kita lepas ikatan kita dengan guru sampai guru tidak ridho kepada kita, bahkan sampai guru marah kepada kita, sampai guru murka kepada kita. Siap-siap, hati-hati, jangan sampai nanti kamu hidup jadi sampah. Bukan hanya di akhirat, di dunia aja bakal terasa jadi sampahnya kayak gimana. Sebagaimana tadi layangan pakai benang, bisa ditarik, bisa diulur, ya enggak? Bisa ditarik, bisa diulur. Beres main, ditarik, dibawa pulang. Besoknya bisa dimainin lagi nggak? Bisa. Tapi kalau layangannya putus, kemana ke layangan? Ngelimbung ke sini, ngelimbung ke sono, jatuh ke air, sobek. Ada yang bisa mainin lagi nggak? Dibuang, sampah. Itu gambaran seorang murid yang suul adab terhadap gurunya. Na'udzubillah. Atau contoh gampangnya lagi, buah. Kita lihat ada pohon besar, buahnya bagus. Ini buahnya bagus, kelihatannya seger, bagus. Yang tadinya itu buah nempel di pohon, terus misalkan itu buah jatuh dari pohonnya. Begitu jatuh kelihatan masih bagus, tapi lihat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ini buahnya bakal busuk apa enggak? Kalau buah udah busuk bisa dimakan apa enggak? Enggak, akhirnya jadi sampah. Hati-hati. Itu gambaran orang yang melepaskan ikatan daripada gurunya. Makanya pesan nih buat anak-anak, mungkin sekarang lagi pada ngaji, ikut pengajian, terus nanti mungkin ada nasib mondok pesantren di Sukabumi, pesantren di mana. Jangan pernah lupa guru kalian yang mendidik kalian alif-alifan, yang mendidik dasar kalian. Jangan sampai mentang-mentang ilmu kalian sudah tinggi, di hadapan guru kalian lupa bagaimana cara beradab di hadapan guru yang baik dan benar. Karena keberkahan bisa hilang, hadirin. Banyak sekarang kayak begitu. Dulu masih kecil belajarnya sama kita, diajarin dari nol sampai hanya dia mondok, ilmunya tinggi. Begitu datang dengan hebatnya di depan gurunya petang-peteng, mentang-mentang ilmunya tinggi. Hati-hati, nggak boleh memutuskan ikatan kita dengan guru. Hati-hati, siap-siap kita hidup bakalan jadi sampah. Bukan cuma di dunia, akhirat juga nanti bakalan jadi sampah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hati yang kuat agar selalu menjaga kecintaan kita kepada guru kita, menjaga adab kita terhadap guru kita, karena merekalah wasilah yang bisa mempertemukan kita dengan junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka salah satu wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, kalau bukan karena mereka maka kita nggak bakal kenal siapa Tuhan kita. Maka hati-hati, khususnya anak-anak nih, jaga kita punya guru. Mumpung guru kita lagi sehat, jangan kita kecewain. Kita capek bareng, kita susah bareng. Pokoknya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lakuin semuanya. Yang penting bisa bikin senang yang namanya guru. Karena guru kalau sudah ridho, maka Allah pun akan meridhoi kita. Mudah dunia dalam genggaman tangan kita. Bahkan kategori guru dijelaskan itu juga sama peran besarnya seperti orang tua. Jadi kita punya orang tua itu sebenarnya ada 3. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang mendidik kita, yang ketiga orang tua yang menjadi mertua kita. Itu orang tua kategorinya. Tapi begitu ditanyakan mana urutan yang lebih utama, apakah orang tua yang melahirkan kita, apakah orang tua yang mendidik jiwa dan raga kita, apakah orang tua yang menjadi mertua kita? Ternyata urutan pertama adalah orang yang mendidik jiwa dan raga kita. Bukan berarti orang tua yang melahirkan kita boleh kurang ajar, enggak. Karena ini wasilah kita bisa hidup di dunia. Tapi kalau orang tua kita bisa menjaga kita di dunia, guru kita bisa menyelamatkan kita bukan cuma di dunia tapi sampai kepada akhirat. Dan bahkan dengan wasilah guru kita, orang tua kita pun bisa kita selamatkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak-anak yang soleh.
Bukan jadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya di dunia, juga membahagiakan kedua orang tuanya di akhirat. Berkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? Jam 11. Itu yang ngebahas Isra Mi'raj ya. Di acara Rajaban Lin. Tadi dibahas sama Ustadz Abu Sahal secara garis besar, insya Allah semuanya udah pahamnya. Perjalanan Isra, perjalanan Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu dua peristiwa yang berbeda, Bu. Ada satu peristiwa Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan peristiwa Isra. Yang kedua Mi'raj adalah dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit sampai langit ke-7, bahkan di langit ke-7 tembus sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa oleh-oleh salat yang tadinya dikasih oleh Allah, dikasih oleh sebanyak 50 waktu. 50 waktu dikasih sama Allah. Nabi Muhammad senang dikasih 50 waktu. Bayangin kalau kita punya kewajiban sholat 50 waktu, kita baru masuk masjid, terus kita sholat, begitu dari sholat kita keluar, udah ajar lagi, sholat lagi. Nabi Muhammad senang, kenapa? Karena kalau sholat 50 waktu, maka tentu dalam setiap hari aku pasti menghabiskan waktuku hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nggak ada waktu buat main-main. Jangankan maksiat, buat main-main aja nggak ada waktu. Udah budak-budak muda ya sok main pusreng ya. Nah, nggak ada waktu buat main pusreng nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena baru kita beres sholat udah masuk waktu 50 waktu. Bayangin, senang Nabi Muhammad, bahagia. Diterima sama Rasulullah. Begitu turun ketemu Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu ketemu Nabi Allah Musa ditanya, ya Rasulullah, engkau sudah berjumpa dengan Allah? Udah. Apa yang kamu dapat? Apa yang Allah berikan kepadamu ya Rasulullah? Aku diberikan hadiah yang sangat luar biasa berupa kewajiban sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Begitu dengar Nabi Allah Musa 50 waktu, ya Rasulullah, kamu dapat kewajiban sholat 50 waktu dan kamu terima, aku terima. Kamu senang, aku senang. Kamu bahagia, aku bahagia. Karena pasti di setiap hari aku habiskan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sedikit pun waktu, nggak ada celah buat kita bikin maksiat. 50 waktu tiap hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, engkau pasti sanggup, engkau pasti mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi engkau harus lihat umatmu, umat akhir zaman, umat yang mukanya pada kayak begini. Lihat ya Rasulullah, katanya kesian, mereka nggak bakalan mampu, mereka nggak bakalan sanggup, kata Nabi Allah Musa. Lihat kita nih yang hidup di akhir zaman, nggak bakal sanggup kita kalau seandainya kewajiban sholat 50 waktu. Jujur lah orang ngelamun sholat 50 waktu kuat apa enggak? Kuat enggak? 50 waktu kuat enggak? Belum 50 waktu, 5 waktu hukum masih kene ayah nu katinggalan. Ayah enggak? Bisa meninggalkan sholat ayah enggak? Ayah, gimana di mana? Mudah-mudahan hikmah berkah kita hadir, kita bisa lebih giat, lebih rajin untuk tidak meninggalkan daripada kewajiban sholat 5 waktu. Di sholat 5 waktu, tadi nama 50 waktu, bayangin. Masa 5 waktu pantas aja Nabi Allah Musa bilang kayak begitu. Umatmu gak bakal sanggup, bener. 5 waktu hungkul masih loban kating. Jangan kau model apa 50 waktu. Coba. Sampai akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Akhirnya negosiasi dari 50 jadi 45, 40, 35, 30 sampai akhirnya kewajiban sholat ditentukan sebanyak 5 waktu. Begitu datang kata Nabi Allah Musa, nah ini baru cocok nih insya Allah katanya. Cocok nih buat muka-muka kayak begini 5 aja udah, nggak usah 50, 5 aja udah. Akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 waktu. Mangka tenteingan lamun orang masih kena ngeluh. Karena ibadah kewajiban sholat kita itu bukan beban sebenarnya, tapi jadi sarana kita di setiap hari, setiap waktu. Kita punya mata kita ngeliatin macam-macam, ngeliatin yang bagus, ngeliatin yang jelek, ngeliatin yang dosa, macam-macam. Itu baru mata, belum mulut. Mulut kita kadang dibanding nyenengin, didengar sama orang, lebih banyak kita nyakitin orang. Bener apa enggak? Bahkan kita nyakitin bukan cuma saat sengaja.
sengaja ngehina, sengaja mitnah. Kalau itu kita sadar mulut kita salah. Tapi kadang secara enggak sengaja, mulut kita enggak sengaja, kita enggak ngerasa kita salah. Tapi orang yang dengar kadang ayat ngerasa kasinggung. Kemudian perkumpulan ulang-ulangnya. Kalau kumpul suka bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Benar, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Bukan nggak mungkin dari perkataan yang kita keluar itu terucap kata-kata yang menyakiti hati saudara seiman kita. Hati-hati. Dan itu bainan nas, urusan antara manusia itu nggak bisa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya urusan dengan manusia, maka kita harus selesaikan dengan manusia. Kecuali kalau kita berurusan dengan Allah, kita taubatan nasuha, menyesali apa yang kita perbuat, tidak kita ulangi lagi, maka taubat kita diterima. Tapi kalau urusan sama manusia, hati-hati. Kita punya hutang sama orang, terus kita taubat sama Allah, minta ampun sama Allah, ibadah sama Allah, tidak menyebabkan hutang kita lunas. Benar tuh Bu? Benar tuh Bu? Orang sana jangan loba sholat, hutang mah masih tetap jadi karena ini urusannya bukan hablum minallah, tapi urusannya hablum minannas, urusannya sama manusia. Sampai kamu bikin sakit hati orang, kamu minta maaf sama Allah, minta tolong sama Allah, nggak bisa. Urusin dulu, baikin dulu urusan kamu sama orang. Makanya di antara kita sekarang di bulan Sya'ban adalah salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah adalah siapa orang di antara mereka sebanyak apapun dosanya, mereka meminta ampunan, akan Allah ampunkan sebersih-bersihnya dosa-dosanya di bulan Sya'ban. Itu janjinya Allah. Bahkan Allah lebih banyak mengampuni hambanya itu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang sangat mulia. Tapi ada kelompok-kelompok orang yang mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Di antaranya mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang masih punya orang tua, banyakin kita minta maaf sama orang tua kita. Atau pulang dari sini punya orang tua, minta maaf. Nggak usah nunggu kita mikir, oh kita punya salah. Nggak usah. Mau kita ngerasa punya salah, mau kita ngerasa nggak punya salah, wajib untuk kita minta maaf. Karena yang namanya salah itu kadang nggak harus secara sadar. Bahkan lebih banyak kesalahan yang kita perbuat, kesalahan yang secara tidak kita sadari, nggak sengaja. Kita nggak tahu kalau kita salah, ternyata ucapan kita mungkin atau perlakuan kita mungkin menyakiti hati kedua orang tua kita. Minta maaf sama orang tua kita, minta ridho sama orang tua kita, karena keberkahan adanya di situ. Kamu mau datang ziarah ke sejuta wali, kalau orang tua kamu tidak ridho, nggak bakalan kamu dapatkan itu keberkahan. Keberkahan banyak daripada mereka orang-orang soleh, tapi kuncinya ada pada kedua orang tua kalian. Maka dapatkan ridho kedua orang tua kalian, maka keberkahan dunia seisi-isinya akan kamu dapatkan. Berkah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Maka banyakin kita minta maaf sama orang tua kita. Lalu yang kedua, qati'ur rahim. Mereka orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Hati nih, memutuskan tali silaturahim. Lamun zaman ayeuna mah disebutna henteu patanya. Ada teu nu teu patanya, aya teu. Cuma masalah sepele doang biasana. Masalah sepele doang. Ngocok arisan, begitu keluar ngaranna buneng. Buneng naon dikocok deui, nu keluar ibu Lilis teh lila ibu Neng datang. Cek ibu Neng kuduna aing nu manang cenah. Cek ibu Lilis teh bisa karena tadi can datang. Gara-gara masalah sepele tungtungna jadi henteu tepatanya akhirnya putus silaturahim. Itu golongan orang-orang yang nggak bakal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Apalagi sekarang kemarin tuh zaman lagi panas-panasnya politik. Zaman-zamannya pilpres, bukan cuma rumah sama tetangga ribut, anak sama orang tua ribut cuma gara-gara beda pilih. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai cuma gara-gara kayak begituan kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu. Maka kita niatkan untuk bertobat di tempat ini. Kita niatkan mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa beristiqamah di jalan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya bukan karena fisik kita sehat, fisik kita atau tidak sehat, kita tua atau kita muda, akan tetapi semua semata-mata atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sekalipun kita lupa bahwasanya yang memampukan kita itu adalah Allah, yang membuat kita bisa itu adalah Allah. Kita mah nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Yang membisakan semuanya adalah kuasa dari Allah Subhanahu. Semoga kita semua yang hadir tempat ini senantiasa dijadikan orang-orang yang soleh dan salehah, dijadikan orang-orang yang senantiasa beristiqamah, menjadi orang-orang yang senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi Muhammad, menjadi orang-orang yang bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sakit di antara keluarga kita atau orang yang kita cintai mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayat kita mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum Al-Fajr tutup, sebagaimana permintaan daripada guru kita untuk kita dibacakan Mahalul Qiyam, untuk menambahkan rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahina